ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Para jamaah Jumat, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah menggunakan karunia yang ada pada kita masing-masing sehingga bisa berjumat. Semoga manfaat untuk perbaikan kehidupan kita untuk menghadapi ke sekarang dan yang akan datang, yakni untuk kita bahwa tiap hamba ini supaya wal tandur nafsum ma qaddamat li ghadi wa taqullah. Semua manusia supaya mencermati kehidupannya. Wal tandur nafsum ma qaddamat, tetapi juga mempernalar apa yang disiapkan hari ini untuk hari besok. Hari ini yang terbatas maupun hari ini yang tidak terbatas, artinya di hidup keduniaan ini dan hari esok al-akhirah. Itulah untuk meniti jalan kita supaya bertakwa. Di takwa apa yang perlu kita peroleh, kita perjuangkan untuk memperoleh itu pada hari ini misalnya. Pada saat sekarang ini yang sekarang katanya corona atau covid sudah mulai berkembang lagi di Indonesia atau di berbagai dunia. Juga ada belahan dunia yang lain kena musim cuaca panas. Dan sekarang mungkin cuaca panasnya di Indonesia tidak seberapa, hanya 33. Ya mungkin panasnya panas ekonomi apa panas politik dan pemilu. Semuanya harus bertakwa, ittaqullah aina ma kunta. Di mana saja Anda berada dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun, dalam struktur apapun, apa rendah apa tinggi, marilah kita bertakwa. Apa pedagang, apa pengusaha, apa pejabat, ya mudah-mudahan jangan jadi penjahat. Itulah namanya takwa. Pedomannya ada Al-Quranul Karim. Bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Baru 15 hari yang lalu ya kita Ramadan itu, Idul Fitri. Apa yang diperoleh? Ya jelas kesan bersiam Ramadan. Mungkin ada yang melanjutkan yang biasa sunat Senin Kemis atau puasa apalagi yang namanya hari ini misalnya atau hari kemarin tanggal 15 pertengahan bulan ini Ayyamul Bid, untuk puasa Senin dan Kemis dan seterusnya. Tapi ada yang perlu kita bersama-sama camkan betul. Jadi di bulan Ramadan itulah kita diberi Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil
Quran. Soal puasa falyasumhu, puasa sudah semua puasa dari anak-anak semua. Ini soal bisa terima Quran apa tidak. Quran bisa diterima apa tidak oleh jiwa kita ini. Antara lain Pak, di surat jin disebut para jin itu mendengar Quran turun itu ajaib. Dia komentarnya apa? Sami'na Qur'anan ajaba. Wah, kami mendengar Al-Quran ini ajaib sekali Quran ini. Nanti ajaib yang dalam bidang sains disebut the miracle, penuh dengan keajaiban, mukjizat. Pernahkah umat Islam terpanggil untuk bisa kagum pada Al-Quran? Sebagaimana terima Android baru, mungkin terima resep baru, makanan roti model baru, mungkin kaget ngajabah. Kita terima suguhan roti yang ajaib, mungkin akan perhatian, akan belajar. Apa itu resepnya? Apa itu di mana? Sekarang ada benda yang kecil yang namanya flash disk atau apa. Isinya kitab ribuan kitab bisa masuk. Itu yang kita pegang anak-anak semuanya, anak yang kecil, anak dewasa, anak orang tua semuanya punya yang mana sekarang HP, handphone yang lebih canggih, berbagai macam isinya luar biasa barang kecil. Jadi kalau Quran sami'na, kita dengar Quran ajaba, mungkin kita sekarang ra'aitu Qur'anan ajaba, mushaf misalnya. Ra'aitul mushaf ajaba, ra'aitu HP ajaba. Apa di mana ajaibnya? Itulah perlunya belajar. Maka di surat Yusuf ayat 1 disebutkan, ayat 2 a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Keajaibannya apa Al-Quran? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Quran berbahasa Arab. Untuk bisa mengerti la'allakum ta'qilun, agar Anda beramal dengan akal pikirannya. Jadi berpikir, berakal, memahami Quran itu amal namanya. Amal ulah syaraf kita, olahraga, olah mulut, olah telinga, olah masam, olah syaraf itu namanya beramal. Ya, untuk memahami Al-Quran. Oh, bahasa Arab, gak bahasa Jawa Quran. Memangnya itu orang bisa bahasa Arab semua. Ya sekarang dalam sejarah dunia bisa dilihat 1400 tahun yang lalu bahasa dunia yang ada yang mana? Bahasa dunia yang mapan, strukturnya, linguistiknya, berbagai macam segi ilmu kebahasaannya mana yang paling sempurna di dunia sekarang? Apa bahasa Cina sudah ada waktu itu mapan seperti bahasa Arab, tata bahasa lengkap, atau bahasa Inggris, atau bahasa Yunani, atau bahasa Hindustan. Segi bahasa yang paling sempurna waktu itu adalah bahasa Arab. Sampai ada buku riset di dunia itu bahwa bahasa Arab itu adalah induk ummul lughah al-alamiyah, induk bahasa dunia. Hampir semua bahasa-bahasa yang penting sekarang yang ada adalah cuplikan atau tiruan ataupun reka fikrah atau reka bentuk dari bahasa Arab. Itu sebuah buku mungkin sudah pernah dibaca, membahasnya the original bahasa Arab, itu origin yang murni ini. Nah sekarang jangan sampailah kita ada rasa benci anti kepada Arab. Arab dimuliakan betul oleh Allah, meskipun orang Arab juga ada yang nggak baik ya memang. Ya di mana-mana banyak orang yang nggak baik, tidak sehat, tidak benar. Meskipun anak nabi, anak kiai, anak ulama, anak pendeta ya berbagai macam hal. Jadi kita takhilun untuk menjaga takwa kita ini, menerima Al-Quranul Karim para jamaah. Dengan ayat ini mudah-mudahan panjenengan saya upayakan semangat ngerti Al-Quranul Karim sampai keajaibannya, di mana dari yang paling gampang sampai yang paling sulit. Keajaiban dalam bidang fisika, dalam bidang sains, teknologi, dalam bidang sistem politiknya, sistem ekonominya, hampir semua kebudayaannya, segi matematikanya bisa dipelajari, ada yang mudah, ada yang sulit. Itu untuk mentakwakan akal pikiran kita supaya tidak mudah belencong katanya.
Akal pikiran kita yang tidak dididik dengan Al-Quran, nanti ketakwaannya kacau. Sehingga punya faham agnostisisme sekarang itu ada juga mulai diam-diam berkembang lagi. Apa itu agnostisisme? Yes or no itu sama aja. Atau mbuh cara bahasa la adriyah, orang Arab nyebut faham la adriyah, alla adriyah. Enggak tahu malu, enggak mau tahu benar apa salah, nggak peduli kepada kebenaran, juga tidak peduli kepada kesalahan. Jadi cara orang Jawa mungkin cuek, cara orang ya biarin lah, mungkin cara orang Buddha ya biarin lah. Ini bahaya penyakit agnostisisme. Maka Al-Quran tegas, ja'al haqqu wa zahaqul batil, harus genah mana yang hak, mana yang batal yang harus dihancurkan. Nanti digambarkanlah dalam keajaiban Al-Quran turun waktu menggambarkan perangan dunia waktu itu, yakni perang dunia saat zaman Nabi masih terima wahyu. Perang dunia apa? Antara Persia belahan timur yang disebut Al-Ahmar dan belahan barat yang berbentuk Al-Abiyat putih. Perang antara berlambang putih dan berlambang merah. Berlambang putih di sebelah barat itu adalah Nasrani, sedikit banyaknya masih Nasrani pakai kitab suci waktu itu. Tapi bagian yang abangan, yang wetan adalah paganisme, penyembah berhala dan ateisme, komunis. Maka Nabi Muhammad bersabda, "Uqitul kanzaini." Ada potensi besar di dunia ini, ada lambang merah dan lambang putih. Cara wong Jawa abangan dan putihan. Abangan itu bahasa iblis. Waktu nolak kepada perintah Allah, aba wastakbaro. Iblis itu ogah, enggak mau. Bahasa iblis itu abangan itu. Kalau putih menjadi bahasa Jawa muti'un, orang yang patuh. Jadi putih lambang kepatuhan. Ini harus dicermati ini. Itu namanya keajaiban sejarah zaman Nabi Muhammad sudah terjadi. Nah orang Islam waktu itu dukung yang putih sebelah barat, Kaisar Bizantium. Namanya dalam sejarah dunia. Yang pihak kafir jahiliyah, pihak bagian timur yang berlambangnya merah. Ini harus dicermati analogi peristiwa sejarah atau politik atau apa yang akan terjadi masa depan. Selama 9 tahun yang abang menang, tahun ke-10-nya hancur itu yang abang itu. Itu di peristiwa ajaib. Itulah namanya keajaibannya digambarkan oleh Al-Quran, peristiwa terjadi betul-betul. Sehingga pertarungan waktu itu taruhan. Abu Bakar berani taruhan 100 onta. Yang akan menang nanti yang putih 9 tahun atau 7 tahun kemudian menang betul. Waktu itu memang judi belum diharamkan, jadi masih boleh judi taruhan. Megang kebenaran dengan jahiliyah, taruhan 100 onta buat. Nanti dipelajari di surat Rum, Ghulibatir Rum. Lihat. Itulah gambaran sedikit keajaiban Al-Quranul Karim menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang gawat waktu itu, yang tersiar luas. Sehingga Abu Bakar begitu ada kabar kayak begitu disiarkan, Abu Bakar keliling pengajian ceramah di Mekah. Ini akan menang, ada berita baru dari langit bahwa pihak putih akan menang. Kayak gitu. Dan itu namanya berita breaking news mungkin waktu itu, berita viral luar biasa. Sebagian berita itulah biasanya ditulis di dinding Ka'bah. Kalau hal-hal yang penting kadang-kadang majalah dinding jahiliyah itu ada di dinding Ka'bah, namanya mu'allaqat. Jadi udah rajin dengar berita dunia waktu itu, rajin bagaimana harus berpihak kita, jangan agnostisisme, labuh rabuh. Kita akan tergilas kalau umat Islam tidak punya sikap pilihan, akan tergilas, akan terjepit. Maka waktu itulah harus pilih putih atau merah, belahan timur atau belahan barat. Ini ketakwaan menghadapi yang akan terjadi mungkin di
di Eropa atau di Amerika atau di mana-mana atau di Palestina yang katanya sekarang Israel juga udah ketakutan, katanya tahun depan akan dihancurkan. Kemudian mungkin wong Jawa juga ada yang punya kebanggaan, katanya ramalan Sabdo Palon bahwa kebangkitan Jawa katanya ini tahun-tahun ini termasuk kayak itu. Nah, Sabdo Palon dan Ayagam mitologi. Para jamaah mudah-mudahan kita wawasan intelektual, ketakwaan akal ini untuk kita membangkitkan semangat untuk tertarik pada Al-Quranul Karim dengan variasi berbagai macam hal. Instrumentasi peralatan yang ada kita pakai untuk membangun ketakwaan yang terdidik dengan baik untuk kemajuan masa depan fitunya wal akhirah. Itulah para jamaah selintas kami sampaikan, mungkin fikrah selintas bermanfaat untuk membangun ketakwaan kita dalam posisi yang masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim.